Oke. Dan ini bukan penjarangan terakhir ya teman-teman, ini baru pertama setelah berry set. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat itu ke sana buah semua teman-teman. Mungkin kamera bisa diturunkan sedikit, bisa dilihat ke sana. Nah, bisa dilihat di zoom. Nah, agar teman-teman dapat melihat di situ banyak sekali berry yang sudah berbentuk berry set ya, karena pembuahannya serempak. Di sini teman-teman bisa juga dilihat ke sini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah kita lakukan penjarangan semua. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, oke? Oke. Teman-teman, lihat anggur aku. Lihat anggur aku di sana sama ini, sama itu. Oh, mana nak? Ini Oh. sama. Oh. Anggur aku bagus loh. Nah, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan penyemprotan jamur dan hama atau fungi dan insek ya pada tanaman anggur kita. Ini jenis akademik, jadi ini part 3 teman-teman. Kita akan buat part 3-nya, penyemprotan jamur dan hama pertama kali setelah full bloom teman-teman. Ini penyemprotan pertama. Tetapi di sini saya akan jelaskan ada hubungannya. Saya lakukan penjarangan dengan penyemprotan yang nanti akan kita lakukan teman-teman. Di situ kita akan detailkan nanti dosisnya. Tetapi di sini saya akan jelaskan dulu kenapa ini harus kita lakukan penjarangan terlebih dahulu teman-teman. Jadi pada saat full bloom itu jangan kita lakukan penyemprotan ya teman-teman, karena itu akan mengganggu penyerbukan pada buah anggur pada saat dia full bloom atau mekar sempurna. Pada saat anggur mekar sempurna, jika kita lakukan penyemprotan dengan tekanan yang tinggi atau sprayer yang tinggi, itu berkemungkinan besar dapat merusak tangkai bunga, membuat bunga rontok. Lalu efek dari insektisidanya itu akan juga mengganggu penyerbukan. Karena dari insektisida yang kita semprotkan akan mengurangi atau membuat kumbang, jenis-jenis kumbang penyerbukan tidak mau datang untuk menyerbuki bunga anggur kita ya. Yang seharusnya mereka dapat membantu penyerbukan selain angin juga, akhirnya mereka tidak mau mendekat karena adanya efek dari insektisida atau obat hama yang kita berikan. Yang seharusnya anggur kita dapat terserbuki dengan dibantu oleh kumbang, akhirnya itu tidak terjadi dan itu dapat menyebabkan gagal penyerbukan ya, menjadi buah anggur kita menjadi tidak
banyak yang terserbuki begitu kira-kira. Maka dari itu hindari penyemprotan pada saat anggur mekar sempurna, bunga anggur mekar sempurna atau full bloom. Nah, kemudian kapan kita lakukan penyemprotan? Nah, ini saat ini teman-teman. Setelah bunga mekar sempurna, bunga terserbuki dengan baik, maka bunga akan menjadi berry. Ini kalau istilah dalam pecinta anggur, ini berry set teman-teman. Kurang lebih besarnya kira-kira sebesar kacang kedelai ya. Nah, ini pertama sebelum kita semprot, kita lakukan penjarangan dulu. Tujuannya apa? Agar kelopak-kelopak bunga sisa yang rontok atau berry dead atau berry mati ya, dead berry itu berry mati, kemudian kelopak bunga sisa itu kita buang dahulu teman-teman, agar ketika kita semprot cairan sisa dari insek dan funginya tidak tersimpan di bunga-bunga yang layu atau mati tersebut. Seperti ini teman-teman. Di sini kamera bisa mendekat. Di sini ada berry-berry mati nih, atau bunga yang gagal ya, yang tidak jadi. Seperti ini hitam, bisa dilihat kamera. Ada bunga gagal gitu ya. Nah, ini kita buang dulu. Atau ini bekas-bekas putik sari bunga ini. Ini kan ada. Bisa dilihat. Ini lebih jelas lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Oke. Jelas? Nah, ini kita buang dulu teman-teman, sambil kita lakukan penjarangan. Nah, setelah kita buang, kita lakukan penjarangan sambil kita seleksi. Dead berry-nya kita buang, atau bunga anggur yang tidak terbentuk dengan sempurna, buah mati ya, berry-berry kecil yang mati, yang tidak produktif, kita buang. Sebenarnya kalau hal ini sudah sangat sering saya berikan tutorialnya, tapi di sini kita akan sambungkan dengan tujuannya video lain. Nah, ini teman-teman, ini dead berry tuh udah rontok, jatuh ya. Kita akan lanjutkan dengan penyemprotan teman-teman. Sabar ya, sebentar ya teman-teman, kita contohkan dulu. Nggak apa-apa ini walaupun berulang-ulang, karena ini menurut saya sangat penting. Untuk mendapatkan buah anggur yang baik, kita ya harus lakukan penjarangan. Jika tidak kita lakukan penjarangan, maka hasilnya kurang maksimal. Nah, seperti itu. Terus secara pelan kita seleksi mana yang masih berhimpitan, kita akan buang. Buah-buah yang mengarah ke dalam atau menjorok ke dalam ya. Lalu buah-buah kecil, dead berry, sisa-sisa putik bunga, itu kita buang semua. Bunga yang terlalu rapat, jangan sayang-sayang untuk penjarangan teman-teman. Saya paham juga umpama teman-teman sangat sayang dalam melakukan penjarangan, tapi ya tetap harus kita lakukan penjarangan teman-teman. Untuk penjarangan sendiri, penjarangan bunga anggur sendiri, saya tidak melakukan metode khusus ya, karena ini hanya hobi. Kita tidak dituntut oleh pasar teman-teman. Jadi yang penting kita lakukan penjarangan saja. Nah, ini teman-teman sudah mulai terlihat ya,
sudah mulai jarang. Oke. Kita akan lanjutkan ke yang ini teman-teman. Tapi ini kita skip saja ya, nanti akan saya lakukan penjarangan sendiri karena sudah banyak sekali contoh penjarangan yang saya buat. Karena sekali lagi menurut saya jika ingin maksimal, buah anggur ingin maksimal, ini sangat penting. Walaupun kita tidak menggunakan metode seperti orang-orang lain teman-teman, karena kita sekali lagi hanya hobi dan tidak dituntut oleh pasar. Kita tidak dituntut oleh pasar harus berbentuk, buahnya harus berbentuk seperti apa. Jadi untuk penjarangan kita tidak melakukan metode khusus. Yang penting kita jarangi saja. Tujuannya agar buah anggur maksimal, tidak berdesakan, buah dapat membesar dengan baik, sirkulasi udara juga lancar, itu tujuannya. Nah, yang lainnya sudah saya jarangi nih teman-teman. Seperti ini, bisa dilihat. Ini ya. Ini tanpa GA3 ya teman-teman. Saya tidak, sekali lagi saya ulangi, saya tidak menggunakan GA3. Ini hanya melakukan metode stop satu daun di atas bunga terakhir. Videonya juga sudah kita detilkan di part 1. Kita bisa juga lihat ke sini, ini juga sama, sudah kita lakukan penjarangan. Oke. Dan ini bukan penjarangan terakhir ya teman-teman, ini baru pertama setelah berry set. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat itu ke sana buah semua teman-teman. Mungkin kamera bisa diturunkan sedikit, bisa dilihat ke sana. Nah, bisa dilihat di zoom. Nah, agar teman-teman dapat melihat. Di situ banyak sekali berry yang sudah berbentuk berry set ya, karena pembuahannya serempak. Di sini teman-teman bisa juga dilihat ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah kita lakukan penjarangan semua. Nah, sekarang kita akan melakukan penyemprotan jamur dan hamanya teman-teman. Kita skip sebentar biar kita ke bawah dan kita detilkan dosis dan obat apa yang kita pakai. Ayo. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Kita akan ukur dosisnya, kita akan detilkan obat apa saja yang dipakai, baik obat jamurnya dan obat hamanya. Tapi untuk teman-teman yang sering mampir ke channel ini dan belum subscribe, saya sangat berharap teman-teman dapat mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu dapat info mengenai video selanjutnya yang akan kita upload di channel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya agar channel ini selalu direkomendasikan ke teman-teman yang memiliki satu hobi dengan kita ya. Gimana nak bilang subscribe-nya ke teman-teman? Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Biar papaku tambah semangat bikin videonya. Papaku tambah semangat bikin videonya. Buat teman-teman yang sudah subscribe juga, saya sama Dek Farel mengucapkan sangat banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan video ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman yang merasa kesulitan dalam merawat tanaman anggurnya. Dan saya juga sekali lagi mengingatkan, ini hanya berbagi pengalaman ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa lebih ahli, bisa lebih
lebat buah anggurnya dari Lito Muhammad. Yuk langsung aja, sekarang kita lanjut. Dek Farel minggir dulu ya. Pak, Oi. tuh Pak, buah markisanya tambah atas genteng. Buah markisanya sampai atas genteng. Tuh liatin. Oh, biarin kita buat foto dulu ya, video apa? Pengobatan jamur sama hamanya ya. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Papa ngadu, aku juga ngadu ya. Iya. Jadi obat yang kita gunakan untuk obat jamurnya kita menggunakan tandem, teman-teman. Tandem bisa juga menggunakan Amistartop. Lalu untuk obat hamanya kita menggunakan Metindo Plus, teman-teman. Kenapa saya menggunakan ini? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya ini obat hama ya, atau obat, maksud saya obat ulat ya. Ulat. Iya. Tetapi Metindo Plus ini setelah lama saya gunakan, ini juga dapat mengatasi hama yang lain, teman-teman, seperti semut, belalang, kutu kebul. Itu dapat diatasi dengan Metindo Plus ini sendiri. Kalau ulat sudah pasti, teman-teman. Jadi terkadang kita ini merasa kerepotan ya ketika kita akan melakukan pengobatan hama. Kita memiliki banyak jenis obat. Obat ulat sendiri, obat semut sendiri, obat belalang sendiri, dan itu sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat merepotkan. Alangkah baiknya jika kita memang memiliki satu jenis obat yang dapat mengatasi itu semua. Jadi akan mempermudah kita begitu. Ini Pak. Lalu di sini juga saya menggunakan perekat, teman-teman. Biasa saya menggunakan merek Poliwet. Ini saya menggunakan merek Borer. Sebenarnya untuk merek bebas saja. Yang penting kita gunakan perekat agar obat yang kita aplikasikan atau pestisida yang kita aplikasikan dapat lebih awet begitu. Yuk kita gunakan dulu, kita ukur dulu dosisnya. Nah, untuk yang serbuk ini dosisnya gram ya, teman-teman, menggunakan ukuran gram. Untuk yang cair kita menggunakan dosis mililiter, teman-teman. Nah, ini karena Metindo Plus ini dia bentuknya serbuk, kita akan timbang, teman-teman. Kita nolkan dulu. Nah, untuk dosisnya 1 gram untuk 2 liter air ya, teman-teman. 1 gram untuk 2 liter air. Nah, ini karena saya ada 20 liter air kurang lebihnya, jadi saya akan gunakan 10 gram gitu. Nah, ini teman-teman, ini udah 10 gram ya, bisa dilihat kamera. Oke, 10 gram. Nah, akan kita masukkan. Kenapa saya tutorialkan detail begini, teman-teman? Karena memang dalam kita pengaplikasian obat-obatan sebaiknya kita menggunakan dosis atau aturan pakai yang tertera di kemasan. Jangan kita berpikir dengan harapan agar semua hama mati, kita berikan dosis yang berlebihan. Itu efeknya malah akan sangat buruk begitu. Kita gunakan saja dosis yang sesuai aturan pakai dan kita aplikasikan secara rutin. Itu aja udah cukup, udah sangat aman kok. Lalu kita akan gunakan ukur obat jamurnya. Di sini sekali lagi saya menggunakan tandem karena dia cair. Kita akan gunakan dosis dengan mili, tidak dengan timbangan ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan spet ukuran 3 mili. Jadi untuk
20 liter air kita perlunya 10 mili ya teman-teman, karena 1 mili untuk 2 liter air. Ini 3, 6, kemudian 9, udah 9 mili, kita ambil 1 lagi, 1 mili lagi. Nah ini udah 10 mili teman-teman. Oh ya, pesan saya, hati-hati teman-teman ketika menyimpan obat-obatan, terutama kita yang memiliki anak-anak kecil ya. Jangan kita letakkan sembarangan, kita letakkan di tempat yang tinggi dan aman agar tidak terjangkau oleh anak-anak, karena ini berbahaya. Nah ini perekat, sekarang kita gunakan perekat sama dosisnya 1 mili untuk 2 liter air. Karena ini 20 liter, kita gunakan 10 mili juga. Foto Pak. Air laptop Pak. Ini namanya perekat nak. Apa? Untuk obat-obatan. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting detail kita sama Adek Farel. Nah sekarang kita aduk rata. Aduk nak, ya nak, kita aduk. Oke, udah di 2 video ini Adek Farel ini ikut-ikut ngaduk terus ya teman-teman. Ngaduknya tuh, ngaduk kamera. Oh, sini. Adek Farel sini. Nah. Oh. Nah, sudah tercampur rata teman-teman, udah kita aduk. Sekarang saatnya kita masukkan ke tangki ya teman-teman. Pak, tadi yang kemarin itu belah itu udah tumbuh jadi daun tau. Oh iya. Daunnya udah patah tapi. Oh. Nah, ini kita masukkan ke tangki teman-teman. Untuk teman-teman juga nggak perlu repot harus mencari tangki seperti ini. Bau. Nanti nak, nggak perlu repot-repot untuk melakukan penyemprotan harus menggunakan tangki seperti ini, nggak perlu. Bisa menggunakan spray untuk semprotan burung atau juga dengan alat lain, yang penting dia bisa kita semprotkan dengan tekanan yang lumayan tinggi begitu teman-teman. Atau membuat alat sendiri juga banyak sekarang teman-teman yang melakukan itu, menggunakan rotak atau apa begitu. Banyak tutorial di YouTube. Nah ini kita masukkan dulu tangki. Oke, cukup. Nah, sebaiknya pada saat kita melakukan pengaplikasian teman-teman, kita gunakan masker. Di sini saya akan mengambil masker sebentar. Nah, ini teman-teman, saya sudah mendapatkan masker, akan saya pakai dulu. Kenapa tujuannya kita harus menggunakan masker, teman-teman? Karena pada saat kita melakukan penyemprotan itu kan tekanannya terlalu halus ya. Besar kemungkinan untuk tersedot gitu, jadi lebih baik kita safety. Kemudian gunakan juga tutup kepala ya teman-teman, bisa menggunakan topi atau yang lain, yang penting agar kepala kita juga terlindungi pada saat dari tetesan air pada saat kita melakukan penyemprotan teman-teman. Nah, untuk penyemprotannya sendiri
Kita ratakan ya, jangan hanya di buah saja atau di beri saja, tapi seluruh bagian tanaman, baik daun, ranting, maupun bagian pokok, bagian bawah dari anggur sendiri. Yuk langsung saja kita aplikasikan. Kita mulai dari bawah dulu, seperti ini. Kita semprot rata teman-teman, umpama ini dari sebelah sini, nanti kita akan berbalik arah dari sebelah sana begitu. Nah, tips juga teman-teman, jangan kita lawan arah angin ya, kita ikuti arah angin. Tadi saya dari sana karena kita lihat nih, tuh angin ke sana, jadi saya membelakangi angin seperti itu, agar sekali lagi agar tidak tersedot. Nah seperti ini teman-teman, angin sudah mulai berubah ke arah sana. Jadi kita akan membelakangi angin lagi teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian dulu tutorial penyemprotan anggur pada saat berry set atau penyemprotan pertama setelah anggur full bloom teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan karena saya harus semprot yang di depan dan yang di belakang. Kalau kita ikuti video ini akan terlalu panjang. Yang penting inti-intinya sudah kita dapatkan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga pengalaman yang saya bagikan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.